Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yaitu mengenai PLTN Fukushima, Daiichi, dan Fukushima Daini. Yang mana anggota kelompoknya ada Alhadi Erpan, Anissa Trijaya, Dea Anggraini, saya sendiri Dinda Nurfadia, Melisa Saiputri, Milani Sintia Agustini, dan Rahmat Hanafi Sulistiawan. Jadi, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Alhadi Erpan. Kepada Alhadi Erpan, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Alhadi Erpan akan menyampaikan materi yang pertama. Boleh saya moderator, Mas? Oke. Nah, materi yang pertama yaitu tentang PLTN Fukushima. Ada beberapa poin tentang PLTN Fukushima. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima 1 ini sering disebut dengan Fukushima Daiichi. Adalah sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di kota Okuma di distrik Futuba, prefektur Fukushima, Jepang. Nah, Fukushima 1 ini adalah satu dari 25 pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di dunia. Nah, Fukushima 1 adalah pembangkit listrik tenaga nuklir pertama yang dibangun dan dijalankan oleh Tokyo Electric Power Company atau TEPCO. Nah, pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima 2 terletak di 11,5 km atau 7,1 mil dari sebelah selatan, juga dijalankan oleh TEPCO. Jadi sama-sama oleh perusahaan yang sama. Fukushima Daini listrik tenaga nuklir atau Fukushima 2 PLTN 2F adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak 150 hektar dari situs kota Naraha, Tomioka, Kabupaten Futuba, Prefektur Fukushima, Jepang. The Tokyo Electric Company atau TEPCO berjalan tanaman. Mungkin sekian materi saya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alhadi Erpan. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Anissa Triwijaya. Kepada Anissa, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tipe reaktor dan sistem kerjanya. Nah, proses kerja PLTN sebenarnya hampir sama dengan proses pembangkit listrik konvensional, seperti pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, yang umumnya sudah dikenal secara luas. Yang membedakan antara dua jenis pembangkit listrik itu ialah sumber panas yang digunakan. PLTN mendapatkan suplai panas dari reaksi nuklir, sedangkan untuk PLTU mendapatkan suplai panas dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara atau minyak bumi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Anissa Trijaya. Nah, selanjutnya materi mengenai jenis-jenis PLN akan disampaikan oleh Dea Anggraini. Kepada Dea, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari PLTN. Yang pertama itu reaktor air didih, di mana pada reaktor air didih ini panas Celcius untuk menguapkan air pendingin atau dan uap dengan langsung dipakai untuk memutar turbin. Yang kedua yaitu reaktor air tekan. Pada reaktor air tekan juga menggunakan yang namanya air atau H2O sebagai pendingin sekaligus moderator. Bedanya dengan reaktor air didih adalah penggunaan dua macam pendingin, yaitu pendingin primer dan sekunder. Yang ketiga adalah reaktor air berat atau HWR. Reaktor air berat ini merupakan jenis reaktor yang menggunakan D2O atau air berat sebagai moderator sekaligus pendingin. Yang keempat adalah dalam penggunaan reaktor candu atau kemurnian D2O harus dijaga pada di mana
Kemudian D2O harus dijaga pada tingkat 95 sampai 99,8%. Air berat merupakan bahan yang harganya sangat mahal secara fisik maupun kimia. Jadi tidak dapat dibedakan secara langsung dengan H2O. Yang kelima adalah reaktor Magnox atau MR yang merupakan yang menggunakan bahan bakar dalam bentuk logam uranium atau paduan yang dimasukkan ke dalam kelongsong panduan magnesium. Kemudian yang terakhir, reaktor temperatur tinggi atau HTR. Di mana reaktor temperatur tinggi ini adalah jenis reaktor yang menggunakan pendingin gas helium dan moderator grafit. Sekian mengenai jenis-jenis PLTN, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dea. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai cara kerja. Mungkin Rahmat bisa share screen kembali. Nah, di sini cara kerjanya, di sini kan ada pendingin air berat yang mana dipompa melalui tabung inti reaktor dalam loop tertutup. Nah, tabung ini berisi bundel bahan bakar untuk mengambil panas yang dihasilkan dari fisi nuklir yang terjadi di inti. Jadi, loop pendingin air berat melewati generator uap, di mana panas dari air berat mendidihkan air yang biasa, sehingga menjadi uap bertekanan tinggi. Jadi air berat sekarang ini menjadi lebih dingin. Disitulah terjadi sirkulasi kembali ke reaktor saat siklus pendingin loop tertutup berlanjut. Nah, uap bertekanan tinggi dari pembangkit uap ini disalurkan keluar gedung penahanan reaktor untuk menggerakkan turbin konvensional. Nah, turbin inilah yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik yang kemudian didistribusikan ke jaringan. Reaktor nuklir terpisah dari peralatan yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Uap yang keluar dari turbin ini dikondensasikan kembali menjadi air dan dipompa kembali ke pembangkit listrik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Melisa Saiputri. Kepada Meli, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya mengenai daya listrik, akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana daya sebuah PLTN berkisar itu antara 40 sampai mencapai 2000. Nah, dan untuk PLTN yang dibangun pada tahun 2005 itu mempunyai sebaran daya dari 600 sampai 1200. Nah, sampai tahun ke 2015 terdapat 437 PLTN yang beroperasi di dunia. Nah, maka secara keseluruhan itu menghasilkan daya sekitar 1/6 dari energi listrik di dunia. Nah, sampai saat ini sekitar 66 unit PLTN sedang dibangun di berbagai negara, antara lain di Tiongkok ada 28 unit, di Rusia ada 11 unit, di India 7 unit, dan Uni Emirat di Arab itu 4 unit. Nah, ada juga di Korea Selatan ada 4 unit, Pakistan dan Taiwan masing-masingnya 2 unit. Jadi PLTN itu dikategorikan berdasarkan jenis reaktor yang digunakan. Namun pada beberapa pembangkit yang memiliki beberapa unit reaktor yang terpisah memungkinkan untuk menggunakan jenis reaktor yang berbahan bakar seperti uranium dan plutonium. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Meli. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Milani. Kepada Mile, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai penyebab terjadinya kecelakaan nuklir Fukushima. Pada tanggal 5 Juli 2012, Komisi Investigasi Independen Kecelakaan Nuklir Fukushima atau
AIIC menemukan bahwa penyebab kecelakaan tersebut telah lama diketahui, bahwa operator pabrik Tokyo Electric Power Company atau TEPCO telah gagal memenuhi persyaratan keselamatan dasar seperti risiko penilaian, persiapan untuk mendapatkan kerusakan bangunan, dan pengembangan rencana evakuasi. Nah, pada tanggal 12 Oktober 2012, TEPCO mengakui untuk pertama kalinya mereka telah gagal untuk mengambil tindakan yang diperlukan karena takut mengundang tuntutan hukum atau demonstrasi yang melawan pabrik nuklirnya. Nah, bencana Fukushima ini adalah insiden nuklir yang paling berarti sejak 26 April 1986, yaitu bencana Chernobyl, dan bencana kedua akan diberi kategori tingkat 7 dari skala kejadian nuklir internasional. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Milani. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Rahmat Hanafi Sulistiawan. Kepada Rahmat, disilakan. Ya, terima kasih atas waktunya, moderator. Untuk yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya untuk dampak dan upaya mitigasi. Untuk dampaknya, yang pertama yaitu keamanan lingkungan. Keamanan lingkungan, kecelakaan pada PLTN Fukushima Daiichi mengakibatkan pelepasan zat radioaktif ke udara yang kemudian terbawa oleh angin sampai ke atmosfer. Radio ini menyebar ke udara, perairan, dan tanah sehingga dapat merusak kualitas lingkungan seperti lingkungan pertanian, dan kemudian air, dan tanah. Dampak pertama yang ditemukan oleh atmosfer adalah kecelakaan mengakibatkan ledakan besar di 3 unit reaktor sehingga terjadi pelepasan material radioaktif ke udara. Ketika unsur-unsur itu melepas di udara pada bagian manusia atau suatu objek, maka terjadilah kontaminasi. Kontaminasi radioaktif sebesar 10,85 MSV milisievert per jam atau sekitar 38.000 kali kondisi normal dan mencemari lingkungan atmosfer. Jumlah kontaminasi tentunya berada jauh dari kondisi normal yang seharusnya manusia dapat memiliki kehidupan di lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah zat radioaktif yang masuk dalam manusia besar dan kontaminasinya maksimal harus diterima oleh manusia seharusnya 0,003 milisievert per jam menjadi 10,85 milisievert per jam. Untuk yang kedua yaitu keamanan ekonomi. Kecelakaan PLTN Fukushima Daiichi berdampak kepada keamanan manusia, terutama terhadap keamanan lingkungan dan ekonomi. Setiap kategori dalam keamanan manusia saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, ancaman terhadap keamanan ekonomi muncul akibat adanya ancaman terhadap keamanan lingkungan. Dalam keamanan lingkungan menyatakan bahwa radiasi menyebar ke wilayah sekitar reaktor sehingga menurunkan kualitas lingkungannya. Dari keamanan dampak itu, kemudian Daiichi berdampak terhadap keamanan ekonomi. Menurut Rabin Bache dan Busa itu, yang pertama yaitu dampak langsung terhadap kerusakan produksi serta hasil pertanian. Kerusakan langsung dapat dilihat dari kerusakan produk pada tanaman dan produk ternak karena radiasi dari PLTN tersebut. Jumlah besar panen mengalami kegagalan dan sayuran mengalami kerusakan. Untuk yang kedua yaitu dampak penurunan pendapatan utama maupun pendapatan yang
terkait. Pendapatan yang terjadi akibat dari PLTN adalah pembatasan produksi, pengiriman, dan permintaan pasar yang rendah untuk pelayanan serta produk hasil lokal. Dampak yang ketiga yaitu adalah peningkatan biaya produksi, transportasi, dan transaksi pertanian. Ini banyak petani pembisnis telah memperhitungkan biaya semakin meningkat, seperti biaya terkait dengan pemulihan bencana setelah kebocoran radiasi nuklir tersebut. Dampak yang keempat yaitu kehilangan nilai dari tanah pertanian, material, dan modal tak berwujud. Dampak kelima yaitu berkurangnya produktivitas tenaga kerja dan meningkatnya biaya kesehatan. Untuk upaya mitigasinya, satu, Tokyo telah ambil alih manajemen krisis. Pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Shinzo ingin menunjukkan kemampuan mengambil tindakan setelah mengumumkan paparan radiasi di lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima lebih tinggi daripada yang diperkirakan sebelumnya. Tokyo mengambil alih manajemen krisis. Untuk yang kedua yaitu dana diambil dari bayar pajak. Pemerintah Jepang mengucurkan dana sekitar 360 juta euro untuk sistem pengamanan, dan dengan kucuran uang itu diharapkan kontaminasi radiasi akibat kebocoran PLTN Fukushima dapat diredam. Dana itu diantaranya dipakai untuk membangun dinding pelindung beku bawah tanah sepanjang 1,5 km di sekitar reaktor. Yaitu pesan dari AP adalah dunia menyaksikan apakah kita mampu mengatasi masalah yang terjadi di PLTN Fukushima, ujar Perdana Menteri Shinzo Abe. Beberapa hari sebelum keputusan Komite Olimpiade dan Lokasi Olimpiade 2020, pemerintah Jepang mengumumkan intervensi mereka pada periode krisis Fukushima. Tokyo merupakan kandidat lokasi Olimpiade tahun 2020. Ya, terima kasih atas penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada rekan Rahmat. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Semoga bisa mengambil manfaat dari hasil presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada penyampaian kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kami akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.